Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada orang yang mengantar ke tempat saya. Pihak swastanya siapa sih Pak? Dari perusahaan? Ada lah, pokoknya pihak swasta. Ya. Ada orang memberikan 27M. 27M itu sangat mencurigakan. Kita harus curiga, harus. Makanya dia harus membuktikan sekarang 27M itu dari siapa. Karena posisi Kejaksaan Agung ada dalam konflik kepentingan, maka KPK punya alasan kuat untuk mengambil alih. Belum terlambat. Juli lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan. Menpora pun menebar senyum lebar dan lambaian tangan kepada juru warta yang sudah menunggunya sejak pagi. Hari itu, Dito dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti. Sebab nama Menteri Muda ini juga disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan Irwan Hermawan. Informasinya, Dito telah kecipratan duit 27 miliar rupiah untuk membereskan perkara dugaan korupsi BTS yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Agung. Alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Dan kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu Dito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurut pengakuan terdakwa Irwan Hermawan di BAP, dirinya menyerahkan uang ke Dito sebesar 27 miliar rupiah sekitar bulan November hingga Desember 2022. Uang tersebut bersumber dari total penerimaan yang ia terima sebesar 243 miliar rupiah. 13 Juli lalu, Magdir Ismail dan timnya menyerahkan uang senilai 27 miliar rupiah tersebut ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Sebelum mendatangi Kejaksaan Agung, Magdir mengaku uang yang dikembalikan adalah sebagian dari uang untuk membereskan perkara. Magdir menyebut, meskipun perkaranya terpisah, namun sudah sepatutnya Kejaksaan Agung mengusut tuntas kemana saja uang yang dialirkan oleh kliennya. Saya kira kalau memang betul ada dugaan bahwa uang gelap itu beredar di sekitar kasus-kasus tertentu, mestinya Kejaksaan Agung yang mengusut itu tanpa ada laporan, tanpa ada keterangan yang real, ya. Karena bagaimanapun juga ini kan berada di sekitar mereka dan terkait dengan perkara yang mereka tangani. Ada orang yang mengantar ke tempat saya. Pihak swastanya siapa sih Pak? Dari perusahaan? Ada lah, pokoknya pihak swasta. Ya. Namun lancung, hingga memasuki bulan Agustus ini, 1 bulan berlalu, Kejaksaan Agung belum juga resmi merilis aliran uang di balik pengurusan perkara BTS Bakti. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Celestinus menilai Kejaksaan Agung dalam posisi syarat konflik kepentingan. Itu sebabnya Petrus meminta kasus Markus perkara BTS Bakti diserahkan penanganannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kita sesalkan dalam kasus yang begini besar, nuansa politiknya tinggi, angka kerugian negara pun spektakuler, mestinya dari sejak awal
KPK menggunakan 3 fungsi utamanya, yaitu supervisi, monitor, dan koordinasi. 3 fungsi ini tidak nampak sama sekali. Bahkan sekedar memberi komentar pun KPK tidak lakukan itu. Padahal dalam kasus ini ketika kejaksaan yang diduga sebagai pelaku juga, karena ada pihak lain berusaha untuk menyogok aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung agar kasus ini ditutup, berarti kejaksaan ada dalam konflik kepentingan. Karena posisi Kejaksaan Agung ada dalam konflik kepentingan, maka KPK punya alasan kuat untuk mengambil alih. Belum terlambat, ya, ambil alih dan segera melakukan pemeriksaan. Advokat kawakan ini juga menilai Kejaksaan Agung tidak serius mengungkap Dahlan Markus dalam perkara korupsi BTS Bakti. Nampak mereka tidak serius. Bahkan mereka dengan statement-statementnya mencoba mematahkan semangat partisipasi masyarakat mendorong kejaksaan mengungkap kasus ini dengan pernyataan apa? Bahwa uang terkait 27 miliar atau selebihnya kepada berbagai pihak tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pokok yang 8,3 triliun. Baik tempus maupun lokusnya tidak ada hubungan. Padahal fakta berdasarkan keterangan Irwan Hermawan bahwa uang ini kami kumpulkan sejak 2021. Dan kita lihat di dalam berita acara pemeriksaan dan penjelasan Kejaksaan Agung sendiri, bulan April sudah mulai distribusi. Ya. Ada seseorang yang disebut sebagai staf menteri, diserahkan uang 10 miliar. Juga tujuannya untuk hal yang sama, bagaimana dia punya jalan menutup kasus ini. Jadi artinya uang 243 miliar yang sudah mulai didistribusikan sejak April adalah uang dari 8,3 triliun ini. Jadi sebetulnya itu adalah merupakan kejahatan berlanjut yang harusnya ada dalam satu dakwaan dengan perkara pokok yang sekarang sedang jalan. 1 bulan sudah, uang bukti tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Bakti diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun hingga kini belum ada titik terang siapa saja maklar kasus yang sudah menikmati duit haram proyek BTS Bakti. Sesulit itukah mengungkap aliran uangnya?